Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaqul, dan Imam Asy-Syafi'i semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, beliau berkata, amantu billah wa bima jaa'a anillah, aku beriman kepada Allah sebagaimana yang datang dari Allah, ala muratillah, sesuai dengan maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa'a an Rasulillah, dan sebagaimana yang datang dari Rasul Allah Subhanahu wa taala, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana wa kana al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya berkata, apa kata beliau? Innallaha yanzilu ila sama'id dunya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Jadi ada hadis qudsi menyebutkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita imani. Jadi kita imani. Allah menyebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Rasul bersabda, innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kapan turun ke langit dunia? Disebutkan di sepertiga malam yang terakhir. Maka kemudian kita diminta untuk berdoa. Jadi kita diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Yang perlu kita lakukan apa? Berdoa. Karena itu adalah waktu yang mustajab. Bahkan Al-Quran juga mensifati wal mustaghfirina bil ashar. Di antara orang-orang yang soleh itu adalah mereka yang memperbanyak istighfar di waktu sahur, di pertiga malam yang terakhir. Tidak perlu kemudian berpikir bagaimana Allah turun ke langit dunia, tapi cukup kita imani Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti itu. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kulla lailatin, setiap malam. Kapan? Hina yabqa sulusal lailil akhir, setiap tinggal sepertiga malam yang terakhir. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mayad'uni fastajibu lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya, dan barang siapa yang mayas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberinya, wa mayastaghfiruni, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka fa'aghfiru lahu, maka aku akan mengampuninya. Ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita di antara tentang sifat Allah, dan banyak nanti hadis-hadis sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita sampaikan tentang sifat-sifat Allah semacam ini tidak boleh kita serupakan dengan makhluk. Maka kita tidak perlu berpikir bahwasanya bumi ini bulat, kemudian sepertiga malam. Kalau begitu sepertiga malam itu ada setiap saat. Lalu Allah turun ke langit dunia, Allah pusing dong muter-muter. Maha suci Allah, subhanallah, dari atas apa yang mereka pahami karena menyerupakan dengan makhluk. Allah kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Tugas kita beriman bahwasanya Allah itu disebutkan oleh Rasul Rabbuna, bahwasanya Allah yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap 3 malam terakhir. Kemudian barang siapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Barang siapa yang minta kepada Allah, Allah akan memberinya. Barang siapa yang mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Tugas kita adalah berdoa, tugas kita adalah meminta, tugas kita adalah istighfar. Karena kalau kemudian kita pikirkan, akal kita tidak akan sampai. Kalau kita pikirkan kemudian dengan pikiran yang aneh-aneh, maka itu menyamakan Allah dengan makhluk. Saya sering berikan ilustrasi ini. Ketika kita sholat, membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab,
majadani Rabbi, hambaku, majadani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita mengucapkan Malik Yaumiddin, asna alayya abdi, hambaku memujiku, dijawab oleh Allah. Ketika kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka pada saat itu Allah jawab nisfuli wa nisfulil abdi, separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Itu kalau dipahami dengan pemahaman makhluk, gimana cara Allah menjawab? Ada ribuan orang, ada jutaan orang membaca Al-Fatihah di waktu bersamaan. Ada yang sampai iyyaka na'budu, ada yang sampai alhamdu, ada yang sampai ar-rahman, ada yang sampai maliki, ada yang sampai ihdina, ada yang sampai sirata, di seluruh belahan dunia. Sementara doa-doa kita dijawab oleh Allah. Kalau kita gunakan pikiran kita, tidak nyampai. Bingung kan? Mumet toh? Maka jangan bayangkan ketika kita berpikir tentang sifat Allah yang mampu menjawab ribuan jutaan orang, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Karena kalau kemudian kita samakan dengan makhluknya, kita akan pertanyakan bagaimana cara Allah menjawab. Bahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya malakul maut itu mampu mencabut nyawa di belahan bumi yang berbeda. Itu baru makhluk Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha segalanya, melebihi seluruh makhluknya. Maka begitulah hendaknya kita memahami tentang sifat Allah. Jangan diserupakan dengan makhluk. Karena banyak orang kemudian menserupakan dengan makhluk. Bagaimana Allah turun ke langit dunia sementara buminya bulat? Kalau begitu Allah turun terus, tidak pernah naik-naik. Itu karena menyerupakan dengan makhluk. Sama juga ketika membaca Al-Fatihah tadi, Allah akan menjawab setiap Al-Fatihah hambanya. Bumi ini bulat, dan setiap saat ada orang yang sholat, karena waktu sholat bergeser mengikuti pergerakan matahari. Bumi ini semuanya, setiap di belahan bumi selalu ada orang yang sholat. Kalau dipahami dengan pemahaman makhluk, na'udzubillah, maha suci Allah, maka mereka akan memahami kalau begitu Allah dermimil terus. Na'udzubillah, ini pemahaman yang keliru. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, jangan dipahami sebagaimana pemahaman makhluk. Jangan disamakan dengan makhluk. Kalau makhluk jelas tidak mampu. Bahkan Allah mengetahui yang tersembunyi di dalam bumi. Bahkan Allah mengetahui setiap daun yang berguguran yang jatuh di tengah hutan pada saat malam gelap gulita. Allah Maha tahu. Kalau diserupakan dengan makhluk, bagaimana cara melihatnya? Tidak usah. Allah Maha tahu. Pokoknya dengan sifat-sifat Allah, dengan yang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita imani sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, amantu billah wa bima ja'anillah, aku beriman kepada Allah dengan yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan maksud Allah, wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'an rasulillah, dan juga dengan yang datang dari Rasulullah, ala muradi rasulillah, sesuai maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita nu'minu biha, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, kita beriman dengannya, wa nusaddiqu biha, kita membenarkannya, la bikaifin, tidak bertanya bagaimana, tidak pula kemudian mentakwilnya. Maka Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara kepada Allah, baik zatnya maupun sifatnya maupun perbuatannya. Jadi jangan pernah menyamakan Allah kepada makhluknya. Jangan pernah menyamakan Allah dengan makhluknya, karena maha suci Allah dari sifat-sifat seperti itu.